Baik, kita lanjut ya. Lanjut di part kedua. Kita lanjutkan materinya yaitu kongruen dan kesebangunan. Diingat-ingat aja. Ini sebenarnya yang baru kemarin kita pelajari, walaupun yang kemarin itu ada bangun rumah sisi lengkung ya, nggak masuk di ujian gitu kan. Yang di kesebangunan dan kongruen, alhamdulillah kita banyak yang ketika offline ya. Jadi ini review aja, review buat latihan ya. Jadi untuk supaya makin bisa juga. Oke, kita lanjut. Tetap masih semangat. Yang kongruen dulu ya. Kalau yang kongruen ingatlah masih mudah. Kongruen itu ciri khasnya dia dua bangun dikatakan kongruen, bangun apapun atau bangun banyak hal gitu, ketika kongruen itu dia bentuknya sama, bentuknya benar-benar sama ya. Kalau misalkan kita bilang kopi ya, kopi tapi bentuknya benar-benar copy paste banget deh gitu kan, ukurannya sama, kemudian otomatis sudutnya sama dan lain sebagainya, itu kongruen. Nah, dari dua bangun di atas tentukan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Kita tahu ya jajar genjang ya, berarti kan kalau jajar genjang itu putih aja deh yang di atasnya. Yang untuk nentuin jajar genjang itu ini ada derajatnya ya. Sudut-sudut ya. Sudut-sudut yang berhadapan itu sama, ini 45. Ya, karena dia kongruen, di sini C-nya di ini 35, berarti di sini 35. Di sini juga 135. Dan sisi-sisi yang berhadapan kalau jajar genjang juga sama. Ini berarti 3, di sini 5. Di sini 5, di sini 3 juga. Jadi gampang kalau misalkan kita mau cari, ini kan diminta sisi-sisi dan sudut yang bersesuaian. Berarti yang pertama sisi DC itu sama dengan sisi HG. Kita ngikutin ya, sisi harusnya dari AB dulu ya. Dari LPD AB dulu ya, mohon maaf. Walaupun kalau misalnya dari sini dulu boleh. Ya, nggak salah kok. Berarti AB itu sama dengan EF. Kemudian BC itu sama dengan FG. Kemudian CD itu sama dengan GH. Kemudian AD itu sama dengan EH. Gitu ya. Paham? Kemudian sudut-sudutnya sama. Berarti sudut A itu sama dengan sudut E. Ya, kemudian sudut B sama dengan sudut F. Sudut C sama dengan sudut G. Sudut D sama dengan sudut H. Udah selesai ya. Kan tadi udah dibilang kalau misalkan dia kongruen itu sama. Nah, selanjutnya banyak segitiga yang kongruen, ada berapa? Kemudian sebutkan. Ini juga udah di latihan ya, tapi ngingetin aja. Ingat, yang kongruen itu yang sama. Yang pertama kita lihat segitiga yang ini ya. ADE. Berarti segitiga sama AEC. Tulisnya supaya gampang juga gini. Kita mulai dari ujung sini, berarti nanti segitiga yang kedua dari ujung sini, berarti segitiga ADE. Ingat ya, kalau kongruen oke, seperti ini ya. Dengan segitiga BCE. Oke, kemudian ada segitiga mana lagi? Oke, segitiga yang panjang ya. Ada ADB. Berarti karena mulai dari ini berarti BCA. Segitiga ADB kongruen dengan segitiga. Oh maaf, ini ada segitiganya ya. BC. Ada lagi nggak? Segitiga ini mirip dengan segitiga mana? Sama-sama ya. Berarti ABE dengan ABE, nggak usah ditulis ya. Berarti ada dua pasang ya, dua pasang segitiga yang dia kongruen. Udah dijawab aja. Ya, alangkah baiknya kalau misalnya esai ada dua misalkan, tapi disebutkan alangkah baiknya disebutkan ini. Ya, kalau misalkan.
Nah, selanjutnya masih bahas kongruen juga. Dua segitiga di atas itu kongruen. Panjang sisi suatu segitiga berhubungan dengan sudut yang menghadap sisi tersebut. Misalkan panjang sisi sudut 37 di segitiga pertama akan memiliki panjang sisi yang sama. Ya, pengertian kongruen lah, ini pengertian kongruen. Dari sini juga gambarnya kita bisa lihat. Jadi persamaan sisi yang sama panjang gitu kan, persamaan sisi sama. Berarti kan kalau sisi itu kita nentuin nih ya, kita nentukan supaya dia sama. Kenapa alasannya gitu kan? Oh, karena di sini nih sama. AB itu sama dengan mana? DE. Kenapa? AB itu misalkan dimulai ini sudutnya 37, di sini 37, di sini 92, di sini 92. Otomatis dia pasti sama. Berarti AB itu sisinya sama dengan DE. Kemudian BC itu sama dengan OGEF. Yang terakhir AC itu sama dengan DF. Paham ya? Masih gampang lah ini. Kalau kongruen masih gampang. Nah, selanjutnya kesebangunan. Kalau kongruen itu kan sisinya sama dan lain sebagainya. Nah, kalau kesebangunan itu dia bentuknya sama. Misalkan sama-sama segitiga siku-siku itu bentuknya sama. Tapi ukurannya bisa jadi berbeda. Makanya kan kemarin disimpulkan bahwa ketika kongruen pasti dia sebangun. Karena perbandingannya nanti akhirnya jadi satu. Tapi kalau sebangun dia belum tentu kongruen. Karena bisa jadi berbeda dan lain sebagainya. Nah, di sini tentukan nilai X-nya. Kita perbandingan. Ingat ya nulis perbandingan kemarin. Ini nggak ada A, B, C, D-nya. Ingat yang pertama. Yang tadi sama ya kayak sisi ini. Perbandingkan. Berarti kalau sisi yang 7,5 ini dibandingkannya dengan sisi yang mana? Yang ingat di sini siku-siku sama 0. Oke, berarti yang X. Paham? Kemudian yang panjang 10, hampir salah nih kan. Dan ingat gini cara ingatnya. Yang kemarin beberapa koreksian ya yang perlu diperbaiki. Kalau misalkan kita mulainya dari bangun ini 1, maka kita mulai lagi untuk buat persamaan dari bangun 1 juga. Jangan tiba-tiba di sini 8/10, itu pasti akan salah nanti. Ini berarti 10/8. Yang terakhir 5/4. Nah, kalau kita mau menyelesaikan salah satu, kita nggak harus pilih ketiga-tiganya. Otomatis nih kan kita suruh nyari X. Berarti kita cari persamaan yang ada X-nya, berarti 7,5/X. Oke, karena ini supaya pilih antara satu ini, pasti walaupun kalian pilihnya ini hasilnya tetap sama kok. Pilih ini hasilnya sama. Misal yang ada 10-nya aja lah, per 8. Baru setelah ini dikali silang. 7,5 dikali 8 ini berarti 10X. Berapa hasilnya? Ini 40, 56, 60. Benar nggak? Ya, 60 ya. 10X. Berarti X-nya berapa? 60/10. Hasilnya 6. X-nya hasilnya 6. Saya. Selanjutnya sama nih. Yang di sini yang diingat, ingat nih. Kemarin beberapa ada yang keliru. Ini segitiga yang besar dengan segitiga yang kecil. Kita bandingkan. Ya, kita diminta untuk cari DE. Mana ya DE? Yang ini. Langsung aja ya kita dari segitiga kecil ya. Berarti DE per di bawahnya 4. Ya kan benar? Terus ini yang ada karena sisinya yang ada di sini berarti 3. Ya kan? Per berapa? Jangan 3/2, ingat ini segitiga besarnya dari A ke B. Berarti 3 ditambah 2, 5. Paham ya teman-teman? Dikali silang 5 DE 12. Berarti DE itu 12 dibagi 5. Hasilnya berapa? 2,4 cm. Itu DE-nya. Gampangnya itu. Ya kemarin yang kelirunya ini nulis di perbandingannya bukan 5 tapi 2. Ingat segitiga yang besar. Lanjut. Oke, ini yang kemarin ya. Yang kita belajar
cara cepatnya ya. Diingat-ingat masih yang di perbandingan juga gitu kan. Masih di perbandingan juga. Dulu ya. Yang kalau misalkan ini siku-sikunya, kalau misalnya kita nyari ini ya, terus kita nyari ini gitu. Yang kemarin masih ingat nggak? Atau sudah lupa? Yang bisa cara cepatnya yang misalkan ini A, B, C, D. Kalau misalkan kita cari yang di sisi ini ya, di sisi bawah ya, berarti AB, tapi harus kuadrat ya. Itu berarti sisi yang di depannya ini ya, karena yang paling dekat berarti BD dikali sisi yang ya benar, BC. Kalau kita mau nyari AC yang ini ya, AC sama, ingatnya karena perpotongan ini benar, CD dikali, ini masih kuadrat ya, dikali semuanya juga, yaitu BC. Beda kalau kita nyari AD ya. Kalau misalkan kita nyari AD, langsung aja cari BD dikali CD kuadrat. Nah, di sini kan suruh nyari KM. Nah, disuruh nyari ini nih, di sini nih. Suruh nyari KM. Berarti yes dikali KM kuadrat ya. Berarti 15 dikali ini jumlahkan. 35. Kalau misalkan suruh cari LM berarti 10 dikali 135 kok 100 lagi. Aduh, sorry. Langsung ke hasilnya. Ingat tapi kuadrat ya. Oke, kalau misalkan suruh cari MN berarti 15 dikali 10. Seperti itu. Tapi ini kuadrat. Ya. Sama halnya di sini dikalikan berarti 15 dikali 35. 525 km kuadrat. Berarti kalau nyari km ini akar 525. Berarti ini 350. Kalau cari LM-nya berarti diakarkan. Begitu juga ini. Kalau cari MN-nya ini 150 juga diakarkan ya. Seperti itu. Diingat-ingat ya, pokoknya ciri khasnya seperti ini. Kalau misalkan mau nyari yang tengah-tengah, kebanyakan suruh nyarinya yang tengah-tengah sih, gampang aja, pasti diketahuinya dua ini kok. Ya, diketahuinya dua ini. Kalau ini gimana caranya? Ini kan perkalian 5 ya. Ya cari misalkan 25 kali berapa yang menghasilkan ini dan lain sebagainya, dicari seperti itu ya. Kita lanjut. Masih kesebangunan ya, di sini udah kita selesaikan bareng-bareng juga kayaknya. Pada masing-masing sisi lahan berukuran 60, 40 akan dibuat jalan seperti gambar di samping. Ini gambar di atas ya. Jika sisi kanan, kiri, dan atas, oke, itu 6 meter, ini 6, ini 6, ini 6 ya. Maka lebar sisi yang bawah, nah ini berapa nih? Gitu. Ini misalkan X itu berapa?
Caranya sama kok ya. Caranya dibuat perbandingan ya. Untuk cari di sininya berapa. Kita cari di sininya berapa. Carinya tuh kita kan bisa ketahuan nih yang di kan ini yang di luar ya. Ukurannya 40 sama 60. Berarti yang di dalam di sini sudah 6, di sini sudah 6, 12 dikurang 12. Berarti ada 28. Benar enggak? Iya, biar 40 ya. Bisa perbandingan berarti 28 per 40. Kemudian karena dari yang di sini ini misalkan Y ya. Y per 60. Baru dikali sih 40Y 28 kali 60. Boleh kan nih coret 4 7. Y-nya berarti 7 dikali 6 42. Dari sini ke sini 42 gitu kan. Sedangkan dari sini ke sini itu 6. Berarti X-nya itu berarti kan 60 dikurang 42 dikurang 6. Dikurang 6 aja 54. 54 dikurang 42. 12. Benar enggak? 54. Yes, benar. Berarti X-nya panjang lebar bawahnya 12. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan dipahami. Masih perbandingan. Nah, perbandingan lagi kesebangunan. Kita bahas yang kesebangunan selanjutnya. Seorang pemuda yang tingginya 170 cm berdiri di samping pohon yang mempunyai bayangan 5 meter. Jika panjang bayangan pemuda itu 2 meter, berapakah tinggi pohon sebenarnya? Kita buat perbandingan, tapi di sini harus teliti. Satuannya harus sama. Ya. Ini kan masih dalam bentuk senti nih. Dalam bentuk senti. Kita mau tinggal pilih yang dari senti mau diubah ke meter atau enggak. Atau yang dari meter diubah ke senti. Karena ini udah sama-sama ya, biar enak kita ubah aja ini jadi meter. Berarti kok 1,7 meter. Kita buat perbandingan. Tinggi pemuda itu berarti 1,7 dibandingkan dengan tinggi pohon. Tadi jika bayangan berdiri di samping pohon yang mempunyai bayangan. Tingginya yang dicari ya. Tinggi pohon ya TP. Kemudian bayangan pemuda itu 2, bayangan pohon itu 5. Berarti 2 TP 5 dikali 1,7. Berapa ini? 8. Berarti TP-nya 8,5 dibagi 2 ya. Berarti berapa 8,5 dibagi 2? 4,2. 4,25. Berarti tinggi pohonnya 4,25 meter. Pun nanti sama kok kalau misalkan kalian di sentimeter ya. Jadi yang bayangannya jadi senti berarti jadi 500 senti. Kemudian bayangan pemuda itu juga jadi 200 cm, nanti pasti hasilnya sama, tapi bedanya nanti satuan. Kalau misalkan di salah satu nanti dibuat satuannya sama, pasti hasilnya sama kok. Ini kayaknya terakhir. Kesebangunan. Sebenarnya konsep dari kesebangunan itu kan dia perbandingannya sama gitu. Ini sudah kita bahas juga gitu kan. Misalkan Ali punya persegi panjang sentimeter gitu dan lain sebagainya. Dari keempat ukuran tanah ini yang sebangun itu yang mana gitu kan. Caranya ya misalkan ini dari panjangnya dengan lebarnya itu dibandingkan. Ini disederhanakan paling berapa? Ini 27 per 36. Ini disederhanakan 6 per 45, disederhanakan 4,5 sampai seterusnya. Nanti cari ini paling sederhana ya.
cari yang dari keempat ini yang perbandingannya sama dengan yang di sini, dia adalah yang sebangun seperti itu. Ini udah kita bahas juga. Nah, sebagai latihan lah, yang tadi kan udah kita selesaikan bareng-bareng. Yang ini silakan dicari ya. Jadi bantu kita di konsep kesebangunan, tapi latihan juga untuk di perhitungan juga. Tetap harus teliti, hati-hati, semangat untuk ujiannya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan belajar, karena sesuatu hal itu tidak akan kita peroleh tanpa kita ada usaha dan doa. Dan yakinlah ketika kita sudah berusaha berusaha untuk optimal dalam sesuatu, pasti hasilnya akan terbaik gitu kan. Tetap semangat belajar, kerjakan ujian dengan jujur. Mungkin di